Alhamdulillah kita langsung ke narasumber kita adalah Mas Masya Allah, ya Allah. Mas Aldi aja. Ya, Mas Aldi, Masya Allah. Mas Aldi ini umurnya berapa, Mas? Saya baru 26 mau 27. 26, 27 ya. Kalau Allah izinkan. Gitu. Masih muda ya, Mas Allah. Sangat masih. Istri muda. berapa, Mas? Alhamdulillah 2. 2. Anaknya jangan buru-buru. Iya. Istrinya 2, anaknya 2 maksudnya. Istri saya 1, anaknya 2. Anaknya 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mas Pierre, ini nama asli apa nama? Nama asli. Nggak ada dirubah pas ketika masuk Islam. Sebenarnya ada nama Islam. Ada itu. Apa nama Islam? Namanya Abdurrahim. Abdurrahim. Ya cuman nggak terlalu dipakai juga karena kelakuan gue juga masih begini ya. So. Masya Allah ya, keren. Tapi jadi itu kan Pierre Rinaldi sebenarnya kan bukan nama baptis ya, jadi nggak perlu diganti. Nggak perlu diganti ya, dan itu juga nggak ada hubungan jadi, sama akidah kan? That's it. Jadi kalau misalnya orang nanya namanya siapa Pierre, oh gereja di mana gitu, oh saya dulu gereja di sini gitu. Tapi dulu saya Islam, mari kita ngobrol sini gitu. Masya Allah keren banget. Jadi saya manggilnya apa nih? Mas, Bang atau Mas aja. Mas aja ya. Mas Pierre. Mas Pierre ini. Iya, repot. Mas Pierre ini kemudian sudah berapa lama memeluk agama Islam? Aku itu masuk Islam itu tanggal 9 Juni 2016. 2016. Udah berjalan berapa tahun berarti sekarang? 16, 7, sekitar 5 tahun mungkin. Kurang lebih 5 tahun ya, Masya Allah. 5 tahun. Keren banget. 5 tahun itu waktu yang sangat lama apa sebentar menurut Mas Pierre? Perjalanan panjangnya. Iya. Untuk menemukan ajaran Islam yang sebenarnya, gitu loh. Paham ya? Ajaran Islam yang sebenarnya, yang orisinil gitu kan, karena kan banyak ya di Indonesia ini kan kompleks, berbagai macam organisasi, berbagai macam firqah dan aliran gitu. Dan ternyata agama Islam ini kan rujukannya kan ya Al-Quran, Sunnah, serta pemahaman para sahabat. Oke, Masya Allah. Agama dulu apa, Mas? Saya Kristen Protestan. Protestan ya? Iya, saya kerja di gereja Kristen Kemah Daud dulu. Di daerah mana tuh, Mas? Di daerah Pulau Armin, GKD. Mama saya di GBI, tante saya di GKDI, opa sama oma saya pendiri gereja Nehemia di Cisarua. Masya Allah, itu terstruktural gitu ya, Masya Allah ya? Iya, jadi keluarganya keren banget loh. Strong keluarga saya. Strong dengan kekristenannya, Masya Allah. Iya, strong kekristenannya. Kenapa bisa ninggalin Kristen? Padahal itu keluarga lagi strong-strongnya. It's a good question. Sebenarnya banyak orang yang bertanya kepada saya gitu, kenapa Mas Pierre meninggalkan Yesus? Saya nggak ninggalin Yesus. Nggak ninggalin? Ya nggak ninggalin dong. Ya iya dong, kan Islam harus beriman sama Yesus kan gitu. Betul dong. Islam mengajarkan untuk, sekarang katanya, rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Iman kepada Al-Quran kita malaikat dulu dong. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman Ya kepada kan? Apa kitab-kitab Allah? Taurat, Zabur, dan Injil, dan Al-Quran sebagai last revelation, penutup dan penyempurna dari ketiga kitab sebelumnya. Dan para rasul-rasul, An-Nabiyullah Isa alaihissalam, Yesus Kristus, peace be upon him, kan seorang utusan Allah. Iya, utusan Allah ya. Markus 12:9. Jawab Yesus, hukum yang terutama, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Esa itu apa? Tunggal. Satu. Nggak ada sekutu. That's what Jesus said. I follow Jesus, I love him. Yesus disunat umur 8 hari. Saya disunat sebagai orang Muslim. Yesus nggak makan babi. Saya makan babi. Seperti itu semua ada tertera dalam Alkitab ya? Suruh mereka aja yang buka. Suruh mereka aja orang Nasrani. Teman-teman non Muslim, tuh makin buka. Bilang, ayo dong. Saya aja yang dulu Kristen, saya nggak pernah pelajari kayak gitu. Malas ya. Justru karena saya kan menemukan kebenaran ini ya karena saya pelajari agama saya sendiri gitu. Antum lihat tatoannya di sini kan? Pernah ya tato. Ya, kan, mungkin saya belum ditunjukkan ya. Tatonya apa tulisannya? Itu kan Yesus tuh sendiri kan? Iya, Yesus tuh. Sampai anak nggak hapus sampai sekarang. Pertama karena sakit. Semoga Allah ampuni gue. Nggak boleh. Kita nggak boleh jadi sama Fajir. Saya minta ampun kepada Allah kalau di video saya sebelumnya. Iya. Dulu sempat buat video juga ya. Sempat video juga sama Vertizon TV ketika itu karena kebodohan saya, keawaman saya bahwasannya seorang muslim itu kan tidak boleh jadi seorang yang fajir. Fajir itu kan dalam kata arti dia bangga dalam ketika melakukan kemaksiatan atau menceritakan masa lalunya. Sebenarnya kan nggak boleh, Allah udah tutup, ya udah kita harus ceritain. Saya bertobat kepada Allah, saya minta ampun kepada Allah, semoga Allah ampuni saya. Amin. Niat saya kan interview kan kita lurusin juga ya niat kita di sini ya. Iya. Semata-mata saya niat di sini kenapa saya mau sharing sama Mas Adam. Saya pengen apa yang saya sampaikan di sini pertama membawa kebaikan buat diri saya pribadi dan buat teman-teman dan saudara-saudara saya yang Islam dari lahir
agar semakin semangat Betul. dalam beragama Islam ini. Ya, bahwasannya we already strike in the right team. Wih, keren. Iya dong, kita udah berdiri di atas agama yang benar. Tinggal kita berusaha untuk istiqomah, stay on the track. Nah, Mas Biar, itu waktu saya lihat di videonya ya, saya kan waktu itu nyaksikan juga video Mas Biar tuh di Vertizon, sempat nangis, Masya Allah. Itu saya jujur loh, saya juga terharu loh pas ketika Mas lihat Mas Biar itu nangis di dalam video itu. Apa alasannya yang membuat Mas nangis itu waktu di video itu? Sebenarnya nangis karena bersyukur atas keimanan yang Allah berikan kepada kita, kepada saya khususnya. Karena Allah mention dalam Al-Quran, Allah udah kabarkan dari 1400 tahun lalu di dalam Quran, dan sampai sekarang kita masih bisa buka. Antum buka Al-Hijr ayat 2, apa Allah bilang di situ? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Dan orang-orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, di akhirat nanti menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia ini menjadi seorang muslim. Alhamdulillah for Islam. Ya Allah, Islam mereka tuh. Coba dulu masuk Islam. Penyesalan mereka yang udah gak bisa. Itu nanti lagi. Udah mati. Mau ngomong apa? Dan Allah abadikan penyesalan mereka dalam Al-Quran. Ada. Al-Hijr ayat 2, antum buka. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Dan orang-orang kafir di akhirat nanti menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia ini menjadi seorang muslim. Alhamdulillah for Islam. Alhamdulillah for Islam. Makanya kan saya bilang kan nggak pernah ada kenikmatan terbesar selain nikmat iman, nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Barang siapa yang Allah kehendaki petunjuk, Allah bakal lapangkan dari untuk meluk agama Islam. Berarti mereka kayak menyesal gitu ya seolah-olah. Allah yang bilang, bukan saya. Antum buka Al-Quran. Bahkan saya juga kalau Allah kabarin, Allah mention dari 1400 tahun lalu tentang keadaan mereka. Ya kan, mungkin teman-teman yang non muslim, Nasrani yang masih benci sama Islam, ya lu ingat aja di omongan gue nih yang tadi gue sampein. Benar nggak? Jangan sampai kalian nyesel di akhirat nanti. Betul. Karena menolak untuk beriman, sombong, nggak mau beriman, menutup dirinya. Iya. Apalagi di zaman semilenium kayak gini gitu loh, nggak mungkin dakwah Islam nggak sampai kepada kalian. Apalagi masalah gubernur kemarin. Iya betul. Iya kan, Pak Ahok kemarin. Nggak mungkin orang-orang non muslim nggak tahu tentang Islam, nggak masuk dakwah tentang Islam. Nextnya aku maksudnya asbab hidayah maksudnya gitu. Iya, maksudnya nggak mungkin orang nggak tahu tentang Islam gitu lah. Apalagi setelah kejadian kemarin itu. Nah kan. Iya, maksudnya gitu. Masya Allah. Ya semoga Allah kasih hidayah juga buat orang kayak gitu ya. Pak Basuki Cahaya Purnama. Supaya dapat Islam gitu ya. Iya, lunakkan buka mata pintu hatinya agar mau menerima Islam sebagai agama aja hidupnya. Iya, kalau saya nggak, saya sempat baca juga Mas ayat Al-Quran yang bilang dalam Al-Mulk ini, saya sering baca. Ayat berapa? Lupa saya ayatnya berapa, cuman bunyinya begini. Lau kunna nasma au naqil ma kunna fi ashabis sa'ir gitu ya. Jadi andai kan dulu saya kata orang kafir itu dalam 10 kalau salah. Iya, saya lupa ayatnya berapa gitu lah. Andai saja dulu saya itu kayak apa ya, mendengar dan berpikir, nggak mungkin saya memasukkan neraka sa'ir kayak gitu. Benar. Nah, ya kan berarti kan Allah kan kayak seolah-olah udah ngasih hidayah nih, tapi dia nggak mau mendengarkan kayak gitu kan ya. Banyak orang yang tahu tentang Islam, yang tahu tentang esensi Islam, tapi itu lagi. Hidayah siapa yang punya? Allah SWT. Yang mulai berikan hati siapa? Allah Rabbul Alamin. Makanya itu jangan pernah putus nih doa nih. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wala ta'ala. Makanya gue selalu baca doa ini 3 yang sebelum saya sholat nih. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, berikanlah hamba saya kesempatan taubat nasuha sebelum ajal menyebut saya. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, berikan saya kematian yang baik, akhir hidup yang baik. Dan terakhir, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa membolak-balikkan hati siapapun yang kehendaki, teguhkanlah kami di atas agama-Mu. Amin Allahumma amin. Semoga Allah teguhkan kita, saya dan Anda dan teman-teman sekalian untuk istiqomah dalam Islam. Alhamdulillah for Islam. Alhamdulillah for Islam. Nah, berarti itu ya alasan Mas Pierre nangis ya ketika di video itu ya. Iya, saya ingat ayat itu karena alhamdulillah saya insya Allah nggak jadi orang-orang yang nyesel di akhirat. Saya juga nggak tahu akhir hidup saya seperti apa, tapi saya berharap kepada Allah dan saya berusaha agar mudah-mudahan Allah wafatkan saya dalam keadaan beriman. Masya Allah. Agar istiqomah. Semua orang bisa hijrah, semua orang bisa berubah, tapi tidak semua orang bisa istiqomah. Nah, itu. Dan hanya pertolongan Allah. Makanya kita jangan pernah putus nih doa nih. Orang sekali bernabi Muhammad SAW, apa doa yang biasa dibaca? Allahumma
Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, tsabit qulubana ala dinik wa ala taatik. Ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa bolak-balikan hati siapapun yang Engkau kehendaki. Masya Allah. Teguhkanlah kami di atas agama-Mu. Masya Allah. Jadi alasan ninggalin Kristen karena Mas Pierre ini Karena mencintai Yesus dan karena mempelajari Alkitab ya? Alkitab. Oh iya dong. Dan ternyata Alkitab itu menuju kepada Tuhan yang satu, Esa tadi ya, Masya Allah. All prophet, they carry same mission. Semua nabi itu membawa misi yang sama. Apa? Tauhid. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah, Tuhan, sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Rabbul Alamin. Enggak ada yang lain. Tidak mungkin. Tuhan yang menciptakan rasa sakit harus mati dan merasakan rasa sakit. Ya itu benar. Itu masuk akal banget. Masuk akal ya. Benar nggak sih? Nah, setelah sudah bukan meninggalkan, yang sudah mempelajari Kristen nih Mas, kemudian sudah tahu lah ibaratnya Mas. Nah, kenapa sih kok milih Islam gitu? Kan padahal kan kalau misalnya merujuk kepada agama kan banyak nih, ya kan ya. Dan kalau yang mengaku Tuhannya Esa kan juga banyak di agama-agama lain. Yahudi juga sama, ada seterusnya. Why sih Islam? Why Islam? Oke. Pertama ya, kita ketika memilih suatu keyakinan, kepercayaan kita, pasti kita punya tolak ukur dong. Kembali saya ulangi lagi, tolak ukur kebenaran suatu agama itu apalagi kalau bukan kitab sucinya, betul? Oh iya betul, pasti. Enggak. Kalau kitab sucinya ada intervensi tangan manusia di situ, apa itu masih bisa dikategorikan sebagai kitab suci? Definitely no. Iya. Udah hilang dong kesuciannya, udah hilang dong kredibilitasnya. Kenapa Tuhan nggak jaga Injil? Kenapa Allah nggak jaga Injil? Karena Allah hendak menyempurnakan. Dengan turunnya Al-Quran, the last revelation, wahyu terakhir, penutup, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Dan ada nabi kan setelah Nabiullah SAW. Benar nggak? Betul. Jadi alasan saya memilih Islam adalah pertama karena keautentikan Al-Quran, keoriginal Al-Quran. Apa Allah bilang dalam Al-Quran yang membuat saya yakin bahwasanya adalah kalamullah, kata Allah, firman-Nya Allah. Allah bilang kan, Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Antum lihat berapa banyak upaya misionaris orang-orang yang musuh-musuh Islam. Mereka berusaha mengacak-acak Islam dari dalam, dari luar. Al-Quran diganti sama mereka isinya, lalu mereka sebar di pedalaman Afrika. Apa bisa? Nggak bisa, ketemu sama mereka. Kenapa? Karena hafiz Quran itu banyak. Bukan 1-2 orang, tapi jutaan. Alhamdulillah for Islam. Masya Allah. Jadi di hashtag nih, Alhamdulillah for Islam. Nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami pula yang pasti akan menjaganya. Gitu loh. Jadi kita bisa buktikan ya seberapa besar upaya musuh-musuh Islam untuk mengacak-acak isi Al-Quran tuh nggak bakal pernah bisa. Karena Allah Rabbul Alamin, Tuhan pemilik langit dan bumi beserta isinya, yang menggerakkan detak jantung saya dan detak jantung Anda. Oh iya benar. Ini logika sederhana loh ini loh. Ini yang menjaga Al-Quran. Kita lihat umat Islam dibantai di mana-mana, tapi apa hilang agama ini di muka bumi ini? Tidak. Enggak, malah makin banyak. Makin banyak. Berapa banyak gelombang mu'alaf di Inggris? Antum lihat di London sekarang. Di Jepang, di Korea, di negara-negara minoritas Muslim. Betul nggak? Islam berkembang pesat. Masya Allah. Kalau memang logikanya ini, kalau memang pengen dihancurkan, harusnya sudah hancur dari dulu dong. Iya kan, tapi nggak bisa. Allah janji Allah kan? Iya, betul ya, Masya Allah. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut dan ucapan mereka, tetapi Allah hendak menyempurnakan cahaya agama ini. Allah. Kafir tidak Masya Allah. Islam. Pernah nggak ada satu titik di mana antum ini Mas ragu terhadap Al-Quran, Mas? Maksudnya dan kemudian kalau misalnya nggak ragu, apa yang membuat antum tuh nggak ragu lagi terhadap Al-Quran? Nah, kan keren nih. Biasanya kan ada tuh ya. Balik lagi, agama kita ini agama data, agama hujah, agama dalil. Gitu. Jadi ketika kita punya keraguan tentang agama ini, kita balik aja ke rujukannya, kita periksa. Tapi alhamdulillah, apa Allah bilang sini? Ini kan aku note tadi kan. Antum buka An-Nisa ayat 82. Apa Allah bilang sini? Afala yatadabbarunal Qur'an? Apakah maka tidakkah mereka menghayati, mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. But Quran is zero contradiction, nol kontradiksi yang ada. Alhamdulillah for Islam. Alhamdulillah for Islam. Alhamdulillah for Islam. Bahkan juga di ayat lainnya kalau kita ada kontradiksi dalam Islam. Silakan Anda cari kesalahan Al-Quran
Sok mangga, Anda bongkar. Silakan. Agama kita agama data, agama hujah, agama dalil. Bagi Anda yang nuduh kita macam-macam, ya udah Anda pelajari aja Islam. Iya, betul. Gitu loh. Jangan cuma kebencian semata akhirnya jadi membuat Anda terlihat bodoh gitu loh. Iya kan? Diunjuk-unjukin Islam, ibu segala macam, tapi tentang Islam dia nggak ngerti. Ternyata dia belum paham tentang Islam. Dia nggak boleh tentang Islam. Cuma stigma dan framing buruk aja yang dia. Iya, betul. Nah, dari pengalaman Mas Biar nih, sebelum kemudian memeluk agama Islam nih Mas, pernah nggak ada rasa kemudian kayak nggak suka sama Islam? Nggak ada ya? Justru saya, maksudnya kan kalau biasanya nih, saya dulu waktu kafir itu jujur ya, saya nggak senang sama Islam karena dulu. Ya karena memang karena jatuh cinta sama Iya betul, Islam. karena muslimnya itu jelek-jelek semua. Oh iya dong. Nah, pernah nggak punya persepsi begitu waktu dulu? Iya pernah, dulu cuma nggak separah itulah, karena saya yakin kan bahwasannya tolak ukur kita melihat kebenaran suatu agama bukan pengikutnya, tapi muslim kita itu kan. Berapa banyak orang Islam nggak sholat? Antum lihat pinggir jalan? Banyak. Benar nggak? Bukan itu. Interpretasinya bukan itu. Jadi ketika kita mau lihat ya kita posisinya, gitu loh. Ajarannya yang kita lihat. Bukan pengikutnya. Islamnya yang dilihat. Iya, orang Islam juga banyak yang mabuk, kasar kan gitu. Iya, banyak betul. yang buka prostitusi, waliyadzubillah, apa segala macam banyak. Bukan itu ukurnya. Al-Qur'an, Sunnah, hadis sahih. Masya Allah. Gitu loh, benar nggak? Betul. Agamanya agama data, agama hujah, agama dalil. Bukan agama karangan. Betul. Bukan agama nenek moyang. Ya gitu ya. Jadi banyak kalau masih ada orang yang ragu nih, kayaknya lucu aja ya Mas Biar ya terhadap Al-Quran ya. Ya baik lagi, hidayah kan Allah yang kasih. Hidayah Allah yang Tadi kasih. Kita bahas ya, konsep 56 yang ngasih, dan kamu kata Allah tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu kasihi. Tapi Allah berikan hidayah petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui mana orang-orang yang mau menerima petunjuk. Kita orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk menerima petunjuk. Alhamdulillah per Islam. Masya Allah, alhamdulillah per Islam. Mas Biar, Iya. respon keluarga ketika Sedih gue kalau bahas ini asli. Sedih gitu. Salah gue kali ya. Gitu selalu gimana mungkin ya. Nah, sampai akhirnya respon keluarga ya. ketika pertama kali masuk Islam? Iya, mama nangis loh udah. Nangis. Kencur. Cuman ya baik lagi gitu ya. Sekarang gini aja, kita dari kecil didoktrin 1 tambah 1 itu sama dengan 3. Iya. Setelah kita belajar kalkulasi gitu kan, dengan metode yang benar, bahwasannya 1 tambah 1 sama dengan 2. Masa kita ngotot enggak 3, kata mak gue 3, kata bapak gue 3, kan nggak mungkin dong. Iya. Nah, seperti itu. Tapi sempat kayak dibenci nggak gitu Mas sama keluarga? Gue nggak bisa lihat isi hati mereka benci apa enggak, tapi kelihatan Responnya? Responnya ya, waktu gue nikah aja nggak ada yang datang. Hanya datang. Itu Cuma mama aja gitu. Mama aja. Tapi udah lah ya men, gue cuma mau bilang bahwasannya kita mungkin kehilangan keluarga kita di dunia. Kita kehilangan banyak teman-teman yang mualaf gitu kan, yang kehilangan pekerjaan mereka, kehilangan usaha mereka, kehilangan sahabat mereka. Tapi ada satu yang kita nggak hilang, yang Allah masih punya kasih kepada kita, itu apa? Iman. Iman itu. Ini iman, faith. We have a faith. Kita punya iman. Yang nggak bisa ditukar dengan apapun. Dengan kenikmatan dunia di sini nggak kebeli. Nggak kebeli. Kenapa? Karena kita tahu ujung akhir hidup seorang muslim itu kemana arahnya. Masya Allah. Betul kan? Betul. Barang siapa yang memiliki iman sebesar Gisawi, iman bahwasanya there is no God except Allah and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last messenger, nabi terakhir, insya Allah jannah. Masya Allah. Masya Allah. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Dakhala jannah. Masya Allah. Ketika sudah masuk Islam, bagaimana respon keluarga? Antum nih, sekarang udah kenal Islam sekarang nih. Bagaimana interaksi sekarang sama keluarga? Alhamdulillah baik. Baik ya, makin baik apa makin? Emak gua tuh alhamdulillah banget. Dia bilang ya, oh gini kamu ya sekarang ya. Iya. Ya udah nggak senang lah kalau kayak gini. Iya, malah makin bagus ya ketika belajar Islam tuh bukan malah. Iya, jadi terarah soalnya kan, jadi lebih terarah, punya tujuan hidup. Iya, jadi Tujuan hidup jelas. Agama Islam ini kan agama yang sempurna dan paripurna gitu ya, mengatur seluruh macam aspek kehidupan manusia gitu. Jadi ketika orang-orang bingung gitu dengan tujuan hidupnya, tujuan penciptaannya apa, kalau Islam kan enggak. Kita tahu apa tujuan hidup kita. Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan aku tidak lain menciptakan jin manusia untuk apa? Untuk beribadah kepada aku. Gitu kan. Jadi ketika kita tahu tujuan hidup kita, maka kita untuk apa kita ciptakan, ya kita bakal
tenang, bakal bahagia. Dengan otomatis kita jadi salah, adabnya jadi bagus kan gitu ya ketika sudah tahu tujuannya. Masya Allah. Kenapa orang-orang kafir di zaman sahabat radhiyallahu anhu ajmain itu dan di zaman Nabi Muhammad SAW yang memeluk Islam karena melihat akhlakul karimahnya para sahabat yang lemah lembut. Masya Allah. Tapi sekarang masih belum memeluk agama Islam ya? Belum. Ya udahlah, itu biar urusan Allah. Iya. Tapi yang penting kita nggak putus asa dalam mendoakan. Doakan ya. Karena kita kan nggak boleh untuk mendoakan dia untuk diampuni kan nggak boleh. Iya, untuk diberi daya boleh. Iya, makanya selalu gue nggak pernah putus doa gitu, ya Allah, jangan kau tutup mata, pintu hati ibu hamba, adik hamba, tante hamba, dan teman hamba. Satu orang yang selalu gue sebut namanya dalam doa gue di CS gue dari SD, gue selalu sebut nama dia karena gue tahu dia pasti melihat tentang kebenaran Islam ini dan one day mungkin dia bakal ikut juga, mudah-mudahan insya Allah. Amin. Masya Allah. Nah, ketika sudah masuk Islam nih, kok kita cair dikit ya. Ketika sudah masuk Islam pertama kali, kalau saya jujur ya, dulu tuh saya susah banget jalanin sholat subuh. Nah, ketika Mas Pierre nih, apa kesulitan yang dalam ibadah yang Mas Pierre? Sholat subuh. Cuma kita paksain diri. Paksain ya. Nggak boleh kan kita tinggalin, hatta kita telat sekalipun ente bangun jam 7 jam 8 ya tetap harus kerja. Kerjain sholat maksudnya kita. Iya kerja bener. Iya kerjain sholat. Kerjaan kita kan sholat. Ibadah. Ibadah kan nunggu waktu sholat dan nunggu disolatkan. Iya. Dagang, urusan dunia, kuliah segala Nah, berarti penetrasinya tuh ada kisah-kisah yang menarik ya, kayak dari penetrasi terhadap ibadah, kayak subuh kan tadi kan ya. Terus puasa gimana tuh? Puasa, gue berusaha menjalankan puasa gue semaksimal yang gue bisa, meskipun gue nggak sahur, gue tetap hajar, karena gue takut, gue tahu ancaman men. Gitu loh, bisa batal keislaman. Oh iya, bener nggak sih? Betul. Nggak boleh, apalagi puasa Ramadan ya, puasa Ramadan. Lah kita ninggalin sholat aja bisa diancam dengan kufur kok. Betul. Keluar dari Islam, waliyadzubillah. Kita nyebutnya tadi alhamdulillah for Islam, ya kan kita bersyukur. Iya. Berarti ya kita harus jalanin syariat dengan mudah berarti ya. Baik dan semampu yang kita bisa. Iya, Masya Allah. Berarti kalau saya lihat kayaknya mudah ya kok ya syariat yang dijalani. Mudah kok. Mudah ya. Islam ini kan agama yang simpel, agama yang mudah gitu loh. Kita cuman perlu patuh aja sama perintah Allah Subhanahu wa taala. Nasihat buat diri gue sendiri. Buat teman-teman sekalian gitu. Kita cukup jalanin apa yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW serta para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, tanpa menambah-nambah ibadah lagi. Iya, betul. Nambah perkara-perkara lain yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Gitu loh. Jadi simpel kok, Islam itu nggak ribet. Udah ada rulesnya kok ya. Ada rulesnya. Tinggal follow aja. Tinggal follow aja, nggak perlu lu kreatif dalam masalah ibadah, dalam usaha sih oke lah.